Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel saya, Media Pembelajaran Otomotif. Dalam video kali ini, janji yang kemarin yaitu melanjutkan mengenai rangkaian listrik, yaitu mengenai rangkaian seri, paralel, dan kombinasi. Namun di video kali ini sesuai materi yang saya berikan yang kemarin, kelanjutannya mengenai apa yang saya katakan, yaitu mengenai perhitungan dan cara pengukuran dalam rangkaian seri, paralel, dan kombinasi. Untuk perhitungannya kita menggunakan rumus hukum Ohm. Kemudian cara pengukurannya, teknisnya, yaitu cara menggunakan alat ukur, yaitu bagaimana penempatannya pengukuran. Jadi probnya di pengukuran menggunakan avometer, tempatnya atau jalurnya di mana dalam rangkaian. Itu yang nanti saya jelaskan. Untuk cara pembacaan alat ukur di video selanjutnya nanti akan saya jelaskan lebih detail lagi. Kalau dalam video ini cukup singkat, yaitu mengenai perhitungan dan cara pengukuran dalam rangkaian listrik. Oke, mengingatkan sekali lagi, mohon jangan mempercepat video agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menerima materi yang saya sampaikan. Oke, kita lihat bahwa di sini ada rangkaian kombinasi seri, ada paralel juga. Kemudian yang sebelah kanan itu ada avometer. Kemudian kita belajar, kita memahami yang avometernya terlebih dahulu. Yang kanan ini namanya avometer, bisa digunakan untuk mengukur kuat arus ampere, voltmeter tegangan, ohmmeter tahanan. Jadi avometer ini ada dua kabel untuk mengukur, yaitu merah dan hitam. Yang merah itu probe positif, yang hitam adalah probe negatif. Kemudian bagaimana caranya mengukur tegangan di salah satu bebannya? Yang pertama, ini contoh kita mau mengukur di R1-nya, maka pengukurannya yang merah ini ditempelkan di kabel yang sini. Nah, yang sebelum tahanannya. Kemudian yang hitam itu ditempelkan di setelah tahanannya di sini. Oke, itu mengukur tegangan di salah satu beban. Begitu juga di rangkaian paralel, di R2 maupun R3 sama prinsipnya. Kemudian cara mengukur kuat arus, yaitu pertama syaratnya harus dilepas dulu jalur kabel di sini. Yang pertama, setelah diputus, maka yang pertama yang probe positif atau merah dipasangkan di sini setelah saklar. Yang kedua, yang hitam dipasangkan yang sudah diputus tadi di sini. Nah, jadi kalau rangkaiannya tidak dipasang menggunakan alat ampermeter, maka ini rangkaiannya sudah terputus. Kalau dipasang ampermeter jadi terhubung, sehingga bisa terbaca kuat arusnya berapa. Jadi seperti itu. Begitu juga dengan rangkaian paralel di sini masing-masing. Kalau diukur secara keseluruhan, maka di sini bisa saja. Yang penting cara pengukurannya seperti itu, prinsipnya seperti itu. Entah itu rangkaiannya serumit apapun, prinsipnya seperti itu. Oke teman-teman, jadi cara pengukurannya seperti itu ya. Untuk lebih jelasnya teman-teman
bisa tanyakan di kolom komentar apabila masih kurang paham. Oke, sekarang cara perhitungannya. Untuk cara perhitungannya saya berikan contoh saja. Jadi kita asumsikan bahwa R1 ini nilai tahanannya 2 ohm, kemudian R2-nya ini 4 ohm, dan R3-nya ini 6 ohm. Yang dicari dulu itu tahanan totalnya. Maka ingat video yang sebelumnya mengenai materi rangkaian listrik. Cara perhitungannya tahanan pengganti. Jadi R1 ini rangkaian seri, kemudian R2 R3 paralel, sehingga kita cari yang paralel dulu. Rumusnya yaitu R2 kali R3 dibagi R2 plus R3, jadi 4 kali 6 dibagi 4 tambah 6, sehingga 24 dibagi 10 menjadi 24. Jika ditambahkan R1 maka 2, jadi 4,4 ohm. Jadi nilai tahanan pengganti atau nilai tahanan totalnya. Kemudian apabila saklar ini ditutup, maka menjadi rangkaian tertutup. Lampu yang di sini dua-duanya akan hidup atau menyala. Kemudian kita akan mencari kuat arus atau arus yang mengalir pada rangkaian tersebut. Jadi kita asumsikan bahwa tekanan baterainya 12 volt. Kemudian arus totalnya tadi 4,4 ohm. Sehingga menggunakan rumus hukum Ohm yaitu I sama dengan V per R, maka I sama dengan 12 dibagi 4,4 sama dengan 2,72 ampere. Oke, jadi 2,72 ampere. Kita lanjutkan. Kemudian jika dilakukan pengukuran tegangan pada tahanan geser atau R1 ini, maka didapat V1 atau E1. V sama dengan E ini. Oke, V sama dengan E. Sama aja. Maka didapat E2 dan E3 lampu satu paralel, sehingga E2 sama E3 atau V2 sama V3 ini sama. Sehingga tegangan pada R1-nya sama dengan V sama dengan I kali R. I-nya tadi 2,72 kalikan 2. 2 itu tahanannya menjadi 5,45 volt. Oke ya, ketemu. V1-nya ketemu. Kemudian tegangannya V2 dan V3 atau E2 dan E3 menggunakan rumus sama, I kali R paralel. Oke, jadi I-nya 2,72 dikalikan R penggantinya paralel ini 2,4, maka menjadi 6,55 volt. Oke, kita buktikan bahwa E1 tambah E23 ini atau V1 tambah V2 sama V3 totalnya tegangannya menjadi 12 volt dari 5,45 volt ditambah 6,55 volt. Oke, ketemu V-nya. V-nya terbukti ya, 12 volt. Oke, kemudian arus yang mengalir pada rangkaian paralel tidaklah sama. Oke, jadi itu sudah ketetapan. Arus yang mengalir di rangkaian paralel sekali lagi tidak sama, maka kita cari satu persatu. Untuk arus yang mengalir di lampu satu ini rumusnya I sama dengan E23 dibagi R2. Oke. V23 V-nya ini 6,5 dibagi R
tahanannya R24 sama dengan 1,6 ampere. Kemudian arus yang ke lampu 2 juga sama rumusnya, yaitu 6,55 dibagi 6 sama dengan 1,09 ampere. Jika kita jumlahkan, maka antara arus yang I2 dan I3, maka totalnya 2,73 ampere. Oke, jadi sama. Jadi arus yang sama. Arus totalnya 2,73 ampere. Oke, jadi seperti itu teman-teman cara perhitungannya. Apabila masih kurang paham, silahkan sekali lagi tanyakan melalui kolom komentar. Insya Allah saya jawab. Dan materi ini silahkan share ke teman-teman agar bermanfaat. Oh ya teman-teman, ada tambahan dari saya mengenai baterai ya. Baterai di sini kuncinya kalau baterainya ada 2, kalau dirangkai secara seri maka voltasenya naik. Misal masing-masing baterai 12 volt, kalau dirangkai secara seri maka menjadi 24 volt. Begitu kalau dijumlah menjadi 3, tinggal ditambah-tambahkan saja. Namun kalau dirangkai secara paralel maka voltasenya tetap, tetapi ampernya bertambah. Ampernya bisa bertambah, entah itu mau diparalelkan berapa, arusnya akan bertambah tetapi tegangannya tetap. Oke teman-teman, jadi sekian dari saya, itu materi yang bisa saya sampaikan. Banyak salah, saya mohon maaf. Saya berharap ada kritik, masukan, saran dalam kolom komentar agar video yang saya buat selanjutnya akan lebih baik lagi. Nantikan video-video atau materi-materi yang saya sampaikan selanjutnya mengenai bidang pendidikan dan bidang otomotif. Oke teman-teman, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.